Pada Kamis, 18 Juli 2025, situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja memuncak dalam kekerasan bersenjata paling mematikan dalam satu dekade terakhir, merenggut sedikitnya 12 nyawa dan melukai puluhan orang lain. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka di tengah desingan peluru dan dentuman rudal udara. Konflik pecah di sekitar kuil kuno Prasatya Muham yang terletak di Provinsi Surin, Thailand, sebuah situs bersejarah yang juga diklaim sebagai warisan budaya oleh pemerintah Kamboja. Jet tempur F-16 milik militer Thailand dilaporkan terlibat dalam operasi penyerangan terkoordinasi, menembakkan rudal ke sasaran militer di wilayah Kamboja. Wakil juru bicara militer Thailand, Richard Sukswanon, mengonfirmasi penggunaan kekuatan udara sebagai bagian dari strategi pertahanan, namun menolak tuduhan bahwa negaranya menjadi pihak pertama yang memicu konflik. Saling tuding antara dua negara semakin panas. Pemerintah Thailand mengklaim bahwa militer Kamboja terlebih dahulu meluncurkan roket ke 4 provinsi di Thailand yang dihuni oleh warga sipil. Sebaliknya, Kamboja bersikukuh bahwa pasukan Thailand menembak lebih dahulu di area kuil, memaksa mereka merespons secara defensif. Di balik bentrokan fisik ini tersimpan akar konflik yang panjang dan rumit, sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Status kepemilikan kuil Prasatya Muham menjadi simbol ketegangan, bukan hanya sebagai peninggalan bersejarah, tetapi sebagai lambang kebanggaan nasional dari dua negara yang memiliki warisan budaya saling bertumpang tindih. Bahasa Mer dan Thai digunakan secara lokal, mencerminkan interaksi lintas perbatasan dan sekaligus menajamkan perebutan identitas budaya. Kedua negara menegaskan klaim terhadap kuil sebagai bagian integral dari sejarah dan martabat nasional masing-masing. Tidak hanya sejarah yang memperumit konflik ini, tetapi juga politik kolonial masa silam. Kamboja mendasarkan klaim teritorialnya pada peta yang dibuat oleh Prancis pada tahun 1907, peta yang menurut Thailand cacat dan menyesatkan. Ketegangan meningkat sejak Mei 2025 ketika bentrokan kecil di wilayah perbatasan menewaskan seorang tentara Kamboja. Suasana semakin memanas saat sebuah rekaman percakapan antara Perdana Menteri Thailand Paum Tarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik awal Juli. Dalam rekaman itu, Paum terdengar terlalu akrab dan dianggap merendahkan posisi militer Thailand, memicu gelombang demonstrasi dari kelompok nasionalis di Bangkok yang menuntut klarifikasi dan mempertanyakan loyalitas pemimpin mereka. Efek domino dari ketegangan diplomatik ini turut membakar emosi rakyat yang telah lama resah akan isu perbatasan. Korban konflik kali ini tak hanya tentara yang berjibaku di garis depan. Menurut Kementerian Kesehatan Thailand, dari total 12 korban tewas, 11 diantaranya adalah warga sipil, termasuk seorang anak berusia 5 tahun. Sebanyak 24 warga sipil dan 7 tentara juga dilaporkan luka-luka, sementara ribuan lainnya dari Provinsi Surin, Sisaket, dan Buriram terpaksa mengungsi mencari tempat aman. Pemerintah Kamboja belum merilis angka korban dari pihak mereka, namun mengakui bahwa beberapa fasilitas militer terkena dampak serangan udara Thailand. Pernyataan keras pun dilontarkan oleh Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, yang menuding bahwa senjata berat telah ditembakkan ke wilayah negaranya tanpa target yang jelas dan telah menyebabkan kematian warga sipil secara tragis. Di tengah krisis, ancaman akan eskalasi lebih besar membayangi kawasan dan membuat dunia internasional memantau dengan cemas. Tak kalah penting, dampak konflik juga menyentuh warga negara asing yang berada di wilayah rawan. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Bangkok mengonfirmasi keberadaan 15 WNI yang tinggal di sekitar zona perbatasan, tersebar di kota Trat, Sakaeo, dan Ubon Ratchathani. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang terdampak langsung, namun imbauan resmi telah dikeluarkan agar seluruh WNI di wilayah tersebut mencermati situasi keamanan melalui sumber resmi, mengikuti instruksi otoritas setempat, serta menghindari perjalanan ke daerah konflik. Hotline darurat KBRI Bangkok telah dibuka, dan mereka yang telah menetap lebih dari 6 bulan di Thailand maupun Kamboja diminta untuk melakukan pelaporan diri melalui portal Kemlu. Kehadiran warga asing di kawasan sengketa ini mengingatkan pentingnya kerjasama diplomatik antar negara di ASEAN untuk mencegah krisis kemanusiaan regional yang lebih luas.